saya lock ya, sudah jam 2, sudah. Saya absen dulu untuk 2EA27. Aditya Nur Anggraini. Aditya? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Andita Puji. Hadir, Bu. Ani Susela. Hadir, Bu. Anindita Maharani. Hadir, Bu. Anna Zanetti. Hadir, Bu. Astri Lutfiana. Hadir, Bu. Aulia Rahmadani. Saya. Lemes banget suaranya. Siapa? Astri. Aulia ya tadi yang lemes tuh ya. Berlian. Hadir, Bu. Daniel Budi. Hadir, Bu. Devina Putri. Hadir, Bu. Dewi. Hadir, Bu. Dinda. Hadir, Bu. Fairuz. Hadir, Bu. Fatia. Hadir, Bu. Fauzia. Hadir, Bu. Faiza. Hadir, Bu. Fisa. Hadir, Bu. Inka. Gianti. Hadir, Bu. Muhammad Abian. Hadir, Bu. Muhammad. Hadir, Bu. Mutiara. Hadir, Bu. Nadia. Saya, Bu. Nicholas. Nicholas. Nggak ada suaranya ya Nicholas ya. Nisrina. Nisrina. Tidak ada. Novia. Hadir, Bu. Nur Komalasari. Hadir, Bu. Nurul. Hadir, Bu. Pangesti. Hadir, Bu. Putri. Hadir, Bu. Raka. Hadir, Bu. Regina. Hadir, Bu. Regita. Hadir, Bu. Salma. Hadir, Bu. Septisa. Septisa. Tidak ada. Sulastri. Hadir, Bu. Syifa. Hadir, Bu. Tarisa. Hadir, Bu. Firly. Hadir, Bu. Zenobia. Hadir, Bu. Terakhir Zulfa. Hadir, Bu. Oke, berarti untuk hari ini 2EA27 yang tidak masuk itu Nisrina sama Septisa. 2 orang ya. Kemana nih? Hadir, Bu. Oh, Septisa hadir. Oke. Nisrina kemana nih? Ada kabar nggak? Nisrina menghilang. Oh, Nisrina masuk. Kenapa? Mikrofonnya bermasalah juga. Kayak Nicholas tadi ya. Oke, berarti hadir semua untuk 2EA27. Oke, good. Baik, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 2EA27. Kita hari ini masuk ke minggu ke berapa? Keempat, Bu. Minggu keempat. Ya. Di minggu keempat ini kita melanjutkan yang kemarin. Pasti ingat, yang kemarin kita sudah membahas teori dari metode harga pokok pesanan. Nah, sekarang
Teorinya kemarin sudah, sekarang kita latihan-latihannya. Seperti apa sih kira-kira kalau kita mengerjakan metode harga pokok pesanan gitu ya. Oke. Di sini ada contoh kasus. Sudah siap buku tulis catatan yang minggu kemarin? Catatan yang minggu kemarin untuk jurnal. Kemudian siapkan juga kalkulator. Minggu kemarin sampai mencatat jurnal nih ya? Atau sudah latihan? Baru sampai jurnal. Baru sampai mencatat jurnal kan? Oke. Berarti sekarang kita ke latihannya. Kita lihat ya di sini PT Eliona di bulan November mendapat pesanan 1.500 undangan dari PTR dengan harga Rp3.000 per undangan. Nah, pesanan ini diberi nama atau diberi nomor 101. Ya, ini adalah nomor pesanan. Kemudian perusahaan juga menerima pesanan pamflet iklan atau brosur sebanyak 20.000 lembar dengan harga Rp1.000 per lembar. Pesanan ini diberi nomor 102. Ini masih dari satu pemesan yaitu PTR. Nah, untuk keperluan di atas, perusahaan membeli, ya perhatikan di sini, membeli bahan baku dan bahan penolong. Nah, ini adalah rincian dari bahan baku. Apa saja yang dibutuhkan? Ada kertas jenis X. Nah, kertas jenis X ini untuk memenuhi pesanan yang pertama. Ini kita beri nama pesanan A, ini pesanan B. Kertas jenis X ini untuk memenuhi pesanan yang A. Kertas jenis Y untuk memenuhi pesanan yang B. Tinta jenis A untuk pesanan A, tinta jenis B untuk pesanan jenis B. Ya. Nah, kalau kita lihat ini ada transaksi pembelian. Kalau kita langsung buatkan jurnalnya, coba kalian buka catatan untuk mencatat jurnal pembelian. Kira-kira seperti apa? Pembelian bahan baku. Kita coba Firly Yolanda. Pembelian bahan baku jurnalnya seperti apa, Firly? Persediaan bahan baku di debit, utang dagang atau kasnya di kredit, Bu. Oke. Kreditnya? Utang dagang, kalau tadi di soal ada tulisannya nggak? Dia belinya itu cash atau kredit? Nggak ada ya, nggak ada keterangan. Kalau kita asumsikan belinya secara kredit, berarti muncul utang dagang. Ya, senilai berapa? Kita lihat di sini. Totalnya adalah 5.475.000. 5475. Tapi kalau mau dicatat secara terpisah per pesanan, boleh-boleh saja. Artinya kita akan membuat dua jurnal. Persediaan bahan baku untuk pesanan, ya dikasih keterangan di sininya 101 pada utang dagang. Senilai, nah hanya yang berbeda adalah nominalnya. Untuk pesanan 101 kita membutuhkan kertas jenis X 850.000 dan tinta jenis A 500.000. Kalau kita jumlahkan berapa? 850 ditambah 500 berapa? Dapat berapa? 1.350.000. 1.350.000. Ya. Kemudian satu lagi kita buatkan
persediaan bahan baku untuk pesanan 102 pada utang dagang. Ini pulpennya nggak enak nih. Ini kebaca ya, jelas ya. Nominalnya berapa? Untuk pesanan 102 membutuhkan 3.500.000 untuk jenis kertasnya dan 625.000 untuk tintanya. Berapa dijumlahkan? 3,5 tambah 625 berapa? 4.125.000. 4.125.000. Oke. Ya. Selesai sampai di sini. Jurnal untuk pembelian bahan baku beres. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Kalau untuk jurnal biasakan memberikan judul ya. Kecuali kalian sudah paham betul ini jurnal tentang apa. Jadi ditulis judulnya, ini adalah jurnal pembelian bahan baku, ditulis atasnya. Kemudian kalau sudah kita masuk ke pembelian bahan penolong. Berapa yang dibeli? Oh, di soal ini ya. Ini saya sudah kirim belum sih soalnya ke kalian? Belum, Bu. Belum ya, nanti saya kirim untuk soalnya. Sekarang lihat aja dulu di sini. Untuk bahan penolong, kita lihat totalnya ada berapa? 470.000. Jurnalnya seperti apa? Coba Ani Susela, jurnal untuk pembelian bahan penolong. Kemarin kan kita sudah bahas pondasinya, si teorinya, bahwa kalau bahan baku merupakan produksi langsung, dia akan, kalau pembelian dia masih memperhitungkan ke persediaan. Jurnalnya persediaan bahan penolong di debit sama utang dagang di kredit, Bu. Oke, good. Persediaan bahan penolong. Kenapa sih pulpennya nggak enak? Pada utang dagang. Nominalnya berapa tadi? 400 ya? Ya, Bu. 400.000. Ya. Di sini ada rinciannya, ada. Kalau mau dipisah di penjurnalannya boleh saja sama seperti tadi. Ya. Artinya kalian membuat jurnal digabung seperti ini kan digabung, itu boleh. Kalau dipisah seperti ini juga boleh. Artinya benar jawabannya. Ya, kalau mau diuraikan, kalian uraikan sendiri. Sekarang kita masuk ke jurnal yang ketiga. Ya, sesuai informasi yang ada, di sini ada penggunaan bahan baku. Nah, berarti kita tulis di sini penggunaan bahan baku. Nah, kalau penggunaan bahan baku berarti sudah masuk ke dalam proses produksi. Nah, ini sudah masuk ke teori yang kemarin ada gambar-gambar tuh. Yang ada biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Bahan baku merupakan kategori biaya produksi langsung. Virus, bagaimana jurnal penggunaan bahan baku? BOP biaya bahan baku di debit sama persediaan bahan baku di kredit, Bu. BOP bahan baku, BOP atau BDP? Coba dilihat. Coba teman-temannya dilihat catatannya, betul nggak? BDP. Nah, BDP ya. Tulisannya
Masih bisa dimengerti kan ya? Masih kebaca maksudnya. BDP ya, Fahrus bingung membaca tulisan sendiri. BOP jadi BDP. Salah BD. tulis Bu ternyata Bu. Kirain kamu bingung baca tulisan sendiri. Saking unik ya berarti. Barang dalam proses bahan baku pada persediaan bahan baku. Kenapa persediaan dikredit? Karena persediaannya sudah dipakai, berarti berkurang. Makanya di posisinya dikredit. Nah, kemudian di debit kenapa muncul barang dalam proses? Kemarin sudah sesuai dengan teorinya bahwa penggunaan biaya produksi secara langsung ya, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung akan memasukkan ke dalam kelompok barang dalam proses. Fungsinya adalah untuk pengendali. Jadi kelihatan nanti ya untuk controlling. Nah, berapa nominalnya? Yang dipakai berapa jumlahnya? 1.350.000 untuk yang A, yang B-nya 4.125.000. Kalau di total berarti jumlahnya sama segini ya. 5.475.000. Kalau mau dipisah boleh? Boleh-boleh saja. BDP bahan baku pesanan 101, nominalnya 1.350.000. Nah, sama seperti ini ya. Sama seperti pada saat pembelian. Jadi kalau ini dibeli semua, dibeli dan dipakai semua. Untuk penggunaannya juga kalau mau dirinci sama seperti yang di atas, yang berbeda hanya jurnalnya. BDP bahan baku untuk pesanan 101 pada persediaan bahan baku, dan BDP bahan baku pesanan 102 pada persediaan bahan baku. Nominalnya ini. Ya. Atau disekaligus-kan. Kalau saya enaknya sekaligusin aja lah. Hanya kan kenapa saya bilang boleh dipisah, boleh digabung. Nanti pada saat kalian ujian utama adalah kumpulan dari soal-soal semua dosen. Ya, saya khawatirnya nanti ada yang mengajarkan secara detail dipisah seperti ini, ada yang digabung. Jadi kalian harus memahami dua-duanya. Kalau dalam pilihan gandanya tidak ada yang digabung, berarti kalian cari yang dipisah seperti ini. Ya. Karena tidak mungkin saja jawabannya bisa yang digabung, bisa juga yang dipisah. Oke, penggunaan bahan baku sudah. Sekarang penggunaan bahan penolong. Coba, ini siapa ini namanya? Tarisa. Bagaimana jurnal untuk penggunaan bahan penolong, Tarisa? BOP sesungguhnya di debit, persediaan bahan penolong di kredit. BOP, tunggu, ini penggunaan. Nggak enak ya nulis di pakai digital gini. Licin, tulisan juga jadi jelek banget. Ini bukan tulisan saya yang jelek ya. BOP sesungguhnya pada apa, Tarisa? BOP sesungguhnya di debit, persediaan bahan penolong di kredit. Persediaan bahan penolong. Kalian dipanjangin sendiri ya. Nominalnya berapa? Yang ini, 400.000 ya. Oke. Selesai. Soalnya juga sampai di penggunaan bahan baku. Ya, silakan catat dulu. Ibu, kayaknya Hmm? yang bahan penolong 470.000 deh. Bahan penolong, coba kita lihat. Oh, bahan penolong 300 ya, salah. Kalau ini Yang atas juga, yang atas 470. oh ya, berarti salah ya, bukan 400 ya. Ya benar. Ini 470, yang ini 300. Oke, good. Di sini 470. Di sini berapa? 300 ya. 300. Empat 470
Di sini 300. Ya. Kok nggak dipakai semua? Ya nggak apa-apa. Namanya juga kalau dibeli sekian dipakainya sesuai kebutuhan ya. Kalau yang atas bahan baku kebetulan dipakai semua. Sama kayak kita beli terigu 1 kilo, pas bikin kue dipakainya 200 gram. Setengah kilo ya, jadi bebas kok kalau pemakaian tuh. Yang nggak boleh kita beli 1 kilo dipakai 2 kilo. Nah, 2 sekilo lagi dari mana gitu ya. Fiktif berarti. Sudah? Saya sudah kirim soalnya ya ke Virus. Nanti di-share ke teman-temannya biar nyambung. Soal ini, jawabannya ini. Soalnya apa sih gitu ya. Karena kalau mencatat soalnya kelamaan nanti. Sudah selesai? Masih ada yang mencatat? Bisa dipahami ya, untuk membuat jurnal pembelian bahan baku, bahan penolong, penggunaan bahan baku, dan penggunaan bahan penolong. Kita perhatikan di sini. Penggunaan bahan baku, dia akan muncul BDP. Kemarin kita sudah bahas ya, bahan baku muncul ke BDP dan BDP bahan baku. Sedangkan kalau bahan penolong, dia kategorinya biaya produksi tidak langsung. Ya, yang masuk ke dalam biaya produksi tidak langsung adalah bahan penolong, terus ada tenaga kerja tidak langsung. Terus tenaga kerja langsungnya di mana? Tenaga kerja langsung di sini. Biaya tenaga kerja langsung. Makanya nanti akan muncul BDP, BTKL. BDP barang dalam proses, biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan nanti pada saat ada transaksi tentang tenaga kerja tidak langsung, berarti akan muncul juga ini lagi, BOP sesungguhnya. Ya. Jadi kalau dalam perusahaan manufaktur, kalau kita melihat istilah BOP sesungguhnya, berarti sudah bisa dipastikan bahwa dia golongan dari biaya produksi tidak langsung. Paham ya? Oke, kita lanjut. Sudah selesai ini? Sekarang kita masuk ke sini. Di sini ada informasi tenaga kerja. Oke. Informasi tenaga kerja.
Ya. Kita bisa lihat di sini ada upah langsung. Pesanan 101 membutuhkan 225 jam, per jamnya Rp4.000 sehingga totalnya 900. Upah langsung pesanan 1.250 jam, Rp4.000 per jam, totalnya 5 juta. Nah, kemudian di sini ada upah tidak langsung. Berarti yang dua ini merupakan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan yang tidak langsung masuk kategori biaya tenaga kerja tidak langsung. Ya. Kemudian ada gaji karyawan administrasi dan umum, kemudian ada gaji bagian pemasaran. Nah, kita bisa lihat di sini. Coba dilihat untuk jurnal gaji, di situ ada yang namanya pendistribusian gaji. Ketemu? Ya. Pendistribusian gaji itu artinya gaji yang atau pembayaran tenaga kerja dikeluarkan untuk bayar apa aja gitu ya. Oh, ada bayar upah langsung, tidak langsung, admin dan umum dan juga pemasaran. Nah, berarti kita tuliskan secara terinci juga untuk pendistribusian gaji. Nah, coba Dewi, jurnalnya apa untuk pendistribusian gaji? Coba dilihat catatannya. Sebentar, Bu. Lagi loading. Apanya loading? Kan ditulis di buku, kan? Lihat catatan yang minggu lalu kalian catat. Ini juga jawabannya, jangan difoto ya. Kalau mau difoto ketinggalan, silahkan, tapi nanti salin lagi ke buku. Karena pada saat kalian mencatat, otomatis kalian akan mengingat. Ini bukan, Bu. BDP, BTKL di debit, BOP sesungguhnya di debit, BDP, BTKL, di debit, terus apa lagi? BOP sesungguhnya di debit, BOP sesungguhnya, di debit, terus terus biaya admin dan umum itu di debit, ya. biaya pemasaran debit, gaji dan upah di kredit. Oke, good. Ya. Ini adalah pendistribusian tenaga kerja. Di sini bukan biaya ya, biaya, tetapi beban administrasi dan umum dan juga beban pemasaran. Nah, kita lihat di sini ada BDP BTKL, berarti dia masuknya tenaga kerja langsung atau tidak langsung? Coba Pangesti. Tidak langsung. Yang ini perhatikan. BDP BTKL. Masuknya tenaga kerja langsung atau tidak langsung? Langsung, Bu, langsung. Langsung ya, kan belum ada 5 menit baru dibahas tadi ya. BDP BTKL merupakan tenaga kerja langsung atau upah langsung. Kemudian Devina Putri, kalau BOP sesungguhnya ini merupakan biaya tenaga kerja apa? Tidak langsung, Bu. Tenaga kerja tidak langsung. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita masukkan nominalnya untuk yang upah langsung. Kita totalkan 900 ditambah 5 juta diperoleh berapa? 5.900.000 ya. Coba dibuka ini. Virus sudah dikirimkan filenya? Sudah, Bu. Sudah ya. Coba dilihat untuk BOP sesungguhnya nominalnya berapa? Atau upah tidak langsung?
Berapa? Dinda, nominalnya berapa, Din? 3 juta. 3 juta untuk upah tidak langsung. Biaya adminnya berapa? 4 juta bukan? Nggak tahu, coba dilihat di soalnya. Betul 4 juta? Iya, Bu, 4 juta. 4 juta, ya. Jadi soal saya soalnya ada di slide sebelumnya. Pemasaran berapa? 7.500.000. 7.500.000. Fatia, berapa nominal kreditnya, Fatia? Ya, Bu. Berapa total kredit? Total kredit adalah penjumlahan dari biaya-biaya yang di atas. Berapa, Fatia, jumlahkan? Bentar, Bu. Ini hitung. 20.400. 20.400 itu berapa? 20 Bentar dulu, Bu. dalam ribuan ya, berarti Iya. 20.400.000 ya. Ini pendistribusian gaji. Nah, kemudian kalau sudah dirinci gaji-gajinya ya, biaya-biaya gaji, kemudian belum dibayarkan. Kalau belum dibayarkan, jurnalnya seperti apa? Inka? Ya, kalau gaji belum dibayarkan berarti muncul apa, Inka? Dilihat catatannya. Kalau belum dibayar, berarti perusahaan berkewajiban untuk membayar. Muncul apa? Utang gaji. Utang gaji debit atau kredit? Kas di kredit. Yakin. Kalau muncul utang di mana? Utang itu elemen aktiva atau pasiva? Kas di debit. Coba dilihat catatannya. Sekarang saya tanya nih, utang itu muncul atau bagian dari aktiva atau pasiva? Inka, masih Inka ya. Utang itu bagian dari aktiva atau pasiva? Aktiva? Pasiva ya. Kalau kita lihat neraca kan di sini ada aktiva, ada pasiva. Atau lihat persamaan akuntansi. Aktiva sama dengan utang plus modal. Kan gitu ya. Di sisi ini adalah aktiva, di sisi kanan adalah utang plus modal. Jadi utang itu ada di sisi pasiva. Kalau di sisi pasiva berarti bertambah di kredit, berkurang di debit. Gitu kan? Berarti kalau utang gaji di debit atau di kredit? Utang. Muncul utang. Muncul utang berarti di debit atau di kredit? Kredit ya. Jangan sampai salah ya, jangan sampai ketukar. Utang gaji ini baru muncul. Ya. Utang gaji baru muncul berarti atau bertambahnya utang gaji di perusahaan. Oh, utang itu bertambah di sisi kredit. Berarti langsung saja utang gaji muncul utang karena apa? Disuruh bayar apa debitnya? Lihat jurnal default di catatan kemarin. Pasangannya dan apa? Upah. Gaji dan upah ya. Dipelajari lagi ya Inka ya. Untuk basic akuntansinya. Kemudian juga defaultnya, catatannya. Dipahami lagi tulisan tangannya. Berapa nominalnya? Ya nominalnya ini. 20 juta 4
Oke. Kemudian kalau utang ini kita bayar, perusahaan membayar gaji kepada para pegawainya. Berarti jurnalnya seperti apa, Fauzia? Utang gaji dan upah di debit, kas di kredit. Oke. Pembayaran gaji. Utang gajinya habis, ya. Utang perusahaan kepada pegawai habis, makanya di debit. Utang apa? Utang gaji. Membayar utang gaji akan mengurangi kas perusahaan senilai sama kayak tadi 20.400.000. Kalau dibaca jurnalnya seperti ini, kas berkurang senilai 20.400.000 yang digunakan untuk membayar utang gaji. Itu ya cara baca jurnal. Silakan dicatat untuk pendistribusian gaji. Yang masih belum paham sistem penjurnalan, jujur ya, terus terang aja ya, biar kita bahas lagi, nanti saya kasih contoh-contoh lain lagi, biar kalian paham. Jangan ada istilah malu. Malu bertanya, sesat di jalan. Ada pepatah Cina mengatakan orang yang sering kali bertanya akan terlihat bodoh hanya 1 menit. Tapi kalau orang yang nggak pernah bertanya akan bodoh selamanya. Artinya ya dalam kesesatan, dia tidak bisa menemukan jawaban yang benar. Jadi nggak usah malu-malu kalau ada yang bingung untuk mata kuliah apapun ya, untuk hal apapun. Kalau masih belum ngerti, tanya. Namanya juga belajar. Ya, judulnya dikasih sendiri ya, jangan lupa. Yang warna oranye itu pendistribusian gaji, yang warna ungu munculnya utang gaji, yang warna merah pembayaran utang gaji atau pembayaran gaji. Sudah? Kita lanjut lagi. Tadi kita sudah membahas bahan baku,
kemudian bahan penolong, kemudian gaji, dan satu lagi adalah BOP ya. Karena biaya produksi itu terdiri dari 3, bahan baku, tenaga kerja, dan juga BOP. Oke. Nah, di sini informasi yang tersedia. BOP, kemarin saya sudah menjelaskan BOP itu terdiri dari 2. Yang pertama adalah BOP sesungguhnya. Kemudian satu lagi adalah BOP yang dibebankan. Nah, ini BOP yang dibebankan, informasinya ada di sini, di bawah tenaga kerja ya. BOP pesanan dibebankan atas dasar tarif 150% dari tenaga kerja langsung. Nah, coba kalian buka, kalian lihat catatannya untuk mencatat BOP yang dibebankan. Aulia, mana Aulia? BOP dibebankan. BOP dibebankan, jurnalnya seperti apa? Dilihat catatannya. Aulia. BDP BOP di debit, BOP yang dibebankan di kredit. BDP BOP di debit pada BOP yang dibebankan di kredit, Bu. BOP dibebankan di kredit. Nominalnya berapa? Sesuai dengan informasi tadi. BOP dibebankan 150% dari tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung yang mana? Syifa, tenaga kerja langsung tuh yang mana Syifa? Di sini rincian tenaga kerja. Tenaga kerja langsung atau BTKL tuh yang mana Syifa? Syifa? Syifa Nur, bisa didengar suara saya? Iya Bu, maaf ininya. Mic-nya. Oke. Upah langsung pesanan Yang nominalnya berapa? yang 900, Oke, 900 dan yang 5 juta. 5 juta ya. Berarti kita hitung dulu 900.000 atau di sini aja. Dikali 150%. Daniel, coba hitung. Sama 5 juta dikali 150%. Kita akan menghitung BOP dibebankan. BOP dibebankan itu apa? BOP yang berdasarkan taksiran tarif ya. Jadi dikira-kira istilahnya. Kebalikan dari BOP sesungguhnya. Kalau BOP sesungguhnya nilai real yang dihasilkan. Jadi between anggaran, budgeting sama realisasi. Cuman dalam perusahaan manufaktur namanya adalah BOP dibebankan, bukan budgeting. Berapa, Daniel? 9 dikali 15 berapa? 150 per 100 dikali 900.000. Berapa, Daniel? 1.350.000. 1.350.000 ya, ini dalam ribuan nih, nggak muat. Yang 5 juta? 7.500.000. 7.500.000. Oke, jumlahkan Daniel. Berapa? 8.850.000.
Oke, 8.850.000 ya, kita keep, pindahkan ke sini 8.850.000. Nah, ini adalah nilai BOP dibebankan. Kalau sudah ketemu, kita akan menghitung BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya. Kita akan mencari jurnalnya. Novia. Ibu. Ya. Bagaimana jurnal untuk BOP sesungguhnya? BOP yang sesungguhnya di debit, macam-macam rekening yang di kredit. Itu di kredit. BOP sesungguhnya di debit, berarti saldo normal untuk BOP sesungguhnya ada di debit, dan macam-macam rekening yang di kredit. Macam-macam rekening yang di kredit. Nah, kemarin kalau nggak salah ada yang nanya ini kan, apa sih maksud macam-macam rekening yang di kredit gitu ya? Nah, kita lihat di sini. Di sini ada informasi BOP sesungguhnya yang terjadi selain tenaga kerja langsung dan bahan penolong, ya. Ada biaya depresiasi untuk mesin dan gedung, kemudian asuransi dan biaya pemeliharaan mesin dan gedung. Ada informasi ini detail. Berarti kalau informasinya diketahui, kita bisa memasukkan secara rinci di sisi kredit. Ya, tapi ada juga yang menyebutkan BOP selain tenaga kerja dan bahan penolong itu 10 juta. Rinciannya nggak tahu apa, baru kita kelompokkan ke dalam akun macam-macam rekening yang di kredit. Ya. Tapi kalau ini totalnya saja langsung masukin boleh nggak? Boleh. Bisa langsung kita masukkan 5.700.000. Tapi kalau ada rinciannya, alangkah lebih baiknya kita tuliskan secara mendetail. Jadi BOP sesungguhnya pada yang tadi, biaya depresiasi mesin. Kalau jurnal depresiasi, kalian juga pasti sudah pernah membuat jurnal depresiasi. Jurnal depresiasi adalah biaya depresiasi atau biaya penyusutan pada akumulasi depresiasi aktiva tersebut. Misalnya disusutkan kendaraan, berarti biaya depresiasi kendaraan, sebut saja mobil, pada akumulasi depresiasi mobil. Jadi pembuatan depresiasi itu per aktiva. Tidak bisa kita totalkan, perusahaan memiliki total aktiva sekian. Nah, depresiasi ini per aktiva. Karena dia menyusutnya juga per aktiva, tidak bisa ditotalkan. Walaupun nanti total di bawahnya tetap ditotalkan dan dikelompokkan dalam satu buku besar, misalnya ya. Nah, jadi di sini kita rinci kreditnya akan muncul ini, akumulasi. Jadi BOP sesungguhnya pada akumulasi, ya, depresiasi, kalian jangan disingkat ya, kalau AK ngerinya jadi akuntansi, akumulasi. Kalau saya disingkat karena nggak enak nulisnya nih. Akumulasi depresiasi mesin, kemudian akumulasi depresiasi gedung, kemudian ada biaya asuransi atau persekot asuransi atau asuransi saja boleh, persekot asuransi, kemudian ada pemeliharaan gedung, ini sejajar ya tulisannya ya, aku jadi miring gini sih, pemeliharaan gedung dan pemeliharaan mesin. Ya,
Nominalnya kita masukkan. Nominal totalnya tetap 5.700.000. Akumulasinya kita masukkan sesuai ini. Ada apa aja? Coba dibacain. Akumulasi depresiasi mesin berapa? 1 juta. 1.500.000, Bu. Terus yang gedung 2 juta, Bu. 2 juta. Asuransi Asuransi gedung, pabrik, dan mesin 700. 700. Pemeliharaan gedung 1 juta. Pemeliharaan gedungnya 500. Kalau yang mesin 1 juta, Bu. 500. Pemeliharaan mesinnya 1 juta. Oke, nah sudah selesai untuk BOP sesungguhnya. Silakan catat dulu. Sudah? Jadi kalau case-nya dia merinci BOP sesungguhnya, baiknya kalian menulis secara rinci juga ya. Pengeluaran-pengeluarannya apa saja. Kalau untuk tulisannya depresiasi, berarti kalian mengisinya adalah akumulasi depresiasi. Tapi selain dari depresiasi, kalian tuliskan berdasarkan namanya aja. Seperti asuransi, ya tulis aja asuransi. Pemeliharaan gedung, masukkan pemeliharaan gedung. Ya, walaupun di beberapa buku ada yang menulisnya persediaan bahan bangunan misalnya, atau pemeliharaan mesin dikelompokkan ke dalam persediaan suku cadang dan sebagainya. Ya, tapi ribet kalau dikelompokkan ke persediaan tersebut. Jadi langsung aja ketikkan namanya, ditulis namanya. Kecuali yang depresiasi. Dia beda soalnya. Sudah? Sekarang kita langsung membuat, masih ada beberapa jurnal yang belum selesai, tapi kita akan membuat kartu harga pokok. Nah, kartu harga pokok. Oke. Ada informasi apa saja di dalam kartu harga pokok? Coba Raka, mana Raka? Dibuka catatannya Raka. Untuk kartu harga pokok, ada informasi apa saja di sana? Ada PP
Citra Jakartanya, Bu. Nama usahanya ya, Nama berarti usaha, ya. siapa ini kasusnya? PT Eliona ya. Terus ada apa lagi? Ada nomor pesanan. Ada nomor pesanan. Terus Jenis produk. jenis produk, Terus tanggal pesanan. tanggal pesanan, Tanggal selesai. tanggal selesainya pesanan. Terus sisi kanan ada apa? Pemesan. Nama pemesan, Nama pemesan. Sifat pesanan. sifat pesanan, Jumlah sama harga jual. Bu. jumlah, dan harga jual. Oke. Kita lihat nomor pesanan. Tadi ada 2 pesanan ya, 101 dan 102. Berarti nanti kita membuat kartu harga pokok 2 kartu. Yang pertama sekarang kita bikin kartu 101 dulu. Jenis produksinya kita membuat apa sih? Coba dilihat di slide yang kedua tuh. Pesanan 101 itu bikin apa? Dibuka nggak PPT-nya? Oh ini aja nih. Membuat apa? Undangan. Undangan. Ya. Membuat undangan. Tanggal pesanannya tanggal berapa? Ada informasinya atau tidak di sana? Hanya ada informasi bulan November ya. Bulan November. Berarti kita masukkan saja di sini awal bulan ya. 2 November. Tanggal selesai kira-kira kalau bikin undangan itu sekitar 2 minggu ya. 2 minggu kurang lebih jadi tanggal 15 lah kira-kira. Harusnya ada tanggal selesainya. Ya. Nama pemesan, siapa nama pemesannya? Dari soal ini, siapa nama pemesannya? PTR. Dari PTR. Sifat pesanan, nah sifat pesanannya kalau dia minta kilat, ya bisa dituliskan segera, atau kilat, atau ekspres, ya atau cepat. Nah, tapi karena ini reguler, kita pilihnya normal. Ya, jadi biasanya sifat pesanan ini akan muncul di soal. Kita bisa lihat dari tanggal selesainya, biasanya akan muncul tanggal, misalnya bikin undangan minta 3 hari. Bisa aja, tapi pasti bayarannya akan lebih mahal. Kemudian jumlahnya, berapa undangan untuk pesanan 101? 1.500. 1.500 undangan. Harga jualnya berapa? 3.000. 3.000 rupiah. Ya. Seperti biasa, yang namanya kartu harga pokok pesanan akan ada informasi 3 biaya produksi. Bahan baku, tenaga kerja, dan juga BOP. Nah, masing-masing ada informasinya itu tanggal, kemudian keterangan, dan jumlah. Tenaga kerja langsung juga sama, tanggal, keterangan, jumlah. BOP juga sama, tanggal. Oh, kalau BOP ada dasarnya. Dasarnya apa, kemudian tarifnya berapa, baru jumlah. Ya. Coba dilihat untuk bahan baku, pesanan 101, dia minta apa saja. Kita bikin yang rapi ya. Ada apa aja di sini? Bahan bakunya kertas jenis X dan tinta jenis A kan? Berarti kita tuliskan keterangannya ini adalah kertas X dan tinta A. Ya. Masing-masing berapa harganya? 850.000 dan
500.000. Kita masukkan di sini 850.000 dan 500.000. Kemudian tenaga kerja langsung. Kalau ada informasi tanggal bisa dimasukkan tanggalnya, kalau nggak ada ya udah kosongin. Tenaga kerja langsung kita bisa lihat di sini. Nah, tenaga kerja langsung untuk pesanan 101 nilainya adalah 900. Kita tuliskan di sini 900. Kemudian untuk BOP, nah BOP yang ditulis di dalam kartu harga pokok adalah BOP dibebankan, bukan sesungguhnya ya. BOP dibebankan. Oh, yang BOP tadi juga belum selesai kasusnya, saya lupa. Nah, BOP dibebankan 150% dari BTKL. Tadi sudah kita hitung. Yang ini ya. Ini yang untuk pesanan 101, yang ini untuk pesanan 102. Berarti nilainya 1.350.000. Nah, 1.350.000. Berdasarkan tarif biaya tenaga kerja langsung, tarifnya 150%. Oke, bisa dimengerti? Sekarang kita jumlahkan. 850 ditambah 500 dapat berapa? 1.350.000. Oke, aduh, pulpennya ngadat lagi. 1.350.000. Yang ini turun 900, yang ini turun 1.350.000. Ya. Kemudian jadi berapakah biaya produksinya? Biaya produksi adalah penjumlahan dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP. Coba jumlahkan. Dapat berapa? Berapa? Sudah dapat? 3.600.000. 3.600.000 rupiah. Ya. Inilah harga pokok produksi untuk pesanan 101. Kalau sudah berarti kita sudah bisa menghitung harga pokok produksi per unit. Nah, ya, kan akuntansi biaya itu untuk menghitung harga pokok produksi, baik per unit maupun total. Kalau mau menghitung per unit, berarti 3.600.000 dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan. Berapa? 1.500. Siap-siap kalkulator lagi. Berapa? 3.600.000 dibagi 1.500 berapa? 2.400. 2.400 per kartu undangan, ya. Kalau sudah ketemu harga pokok produksi per unit, kita bisa menghitung laba usahanya. Nah, coba silakan digambar dulu kartu harga pokoknya. Setelah itu nanti kita masuk ke laba usaha dari pesanan tersebut. Silakan dicatat.
Sudah? Belum, Bu. Sudah? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Sekarang kita masuk masih ke yang tadi ya, ada BOP yang kita belum menghitung, ada beberapa jurnal yang belum dibuat, kita menghitung antara, tadi kan BOP dibebankan sudah dapat.
Ya, sudah ketemu nih. BOP sesungguhnya belum kita hitung semuanya. Baru ada 1. Nah, kita akan menghitung BOP sesungguhnya dulu. Nah, karena kita kalau sudah dapat akan menghitung selisihnya. Berapa sih selisih dari BOP dibebankan terhadap sesungguhnya. Nah, kita cari untuk BOP sesungguhnya. Coba kalian buka catatannya dari jurnal pembelian bahan baku sampai yang terakhir ini. Kalian cari akun yang namanya BOP sesungguhnya. Cari akun BOP. Oh, kenapa ini? Ini nih. Akun BOP sesungguhnya. Ada nggak? Selain Ada, yang ini. Bu. Apa aja? Ada apa aja? Coba dicari. Gianti, mana Gianti? Dilihat catatannya. Ya, Bu. Akun biaya sesungguhnya. Ada apa aja di situ? Pendistribusian tenaga kerja. Oke. Pendistribusian tenaga kerja. Bentar, saya bikin buku besarnya dulu. Ini BOP sesungguhnya. Ini BOP dibebankan ya. Pendistribusian tenaga kerja. Berapa nominalnya? 3 juta. 3 juta, yakin? Yang tulisannya BOP sesungguhnya. Iya. Oke. Terus ada apa lagi? Penggunaan bahan penolong. Penggunaan bahan penolong berapa? 300.000. 300.000. Terus terakhir ada satu lagi kalau nggak salah. BOP yang sesungguhnya. Ya, BOP sesungguhnya ini ya. BOP sesungguhnya berapa? 5.700.000. Yang ini adalah BOP sesungguhnya selain tenaga kerja tidak langsung dan juga bahan penolong ya. Sekarang kita jumlahkan berapa ini? 9.100.000. 9 juta 100. 100. Yakin? Di sini 7 tambah 3 udah 10. 100-nya dari mana? Coba Salma, berapa Salma jumlahnya? 3 juta ditambah 5.700.000. Kita 3 tambah 5, 8. 700.000 tambah 300.000, 1 juta. Berarti 9 juta kan? BOP dibebankan tadi berapa? Aditya Nur? Berapa nominal BOP dibebankan? Dilihat catatannya. 8.850.000 ya, Bu. 8.850.000. Nah, kalian lihat di sini. Jumlahnya Ibu, ya, itu yang penggunaan bahan penolong BOP sesungguhnya 400.000, Bu. Bukan BOP 300. Yang itu. Kan itu 300, tapi aslinya tuh ini 400. Iya. Makanya tadi saya sebutnya 400. Oh, kamu tadi 9.100.000. ya, tadi kamu nulisnya 400 ya. Seharusnya 300 kan? Oke.
Karena pembelian bahan penolong 400, yang dipakai 300. Berarti kita masukin yang dipakai ya, karena pada saat pemakaian bahan baku, jurnalnya adalah BOP sesungguhnya ya pada persediaan bahan penolong. Oke, kita lihat 9 juta dengan 8.850.000. Ada selisihnya ya. Selisihnya berapa? 9 juta dikurangi 8,5 berapa? 150. 150.000 ya. Oke, sekarang ingat ya, posisi kita dilihat dari BOP dibebankan. BOP dibebankan, nilainya ini lebih kecil atau lebih besar dari BOP sesungguhnya? Lebih kecil. Lebih kecil ya. Kalau BOP dibebankan lebih kecil dari BOP sesungguhnya, berarti dinamakan under applied. Under applied. Tapi kalau BOP dibebankan lebih besar dari BOP sesungguhnya, misalnya 10 juta, berarti dikatakan over applied. Paham ya? Jadi untuk mengingatnya, posisi kita lihat dari BOP dibebankan. Kalau lebih kecil dari BOP sesungguhnya, berarti under. Kalau lebih tinggi dari BOP sesungguhnya, maka over. Paham ya? Nah, itu diingat-ingat istilahnya. Nah, sehingga kita perlu melakukan yang namanya jurnal penutup. Karena apa? BOP sesungguhnya sudah muncul. Berarti BOP yang dibebankan harus kita closing. Nah, untuk penutupan BOP yang dibebankan, jurnalnya seperti apa? Coba berlian. Nah, ini deh. Mutiara mana? Mutiara ada? Iya, Bu. Iya. Silakan, jurnalnya seperti apa untuk menutup BOP yang dibebankan? BOP yang dibebankan debit, BOP yang sesungguhnya kredit. BOP dibebankan pada BOP sesungguhnya. Ya, kalau yang namanya menutup berarti tinggal membalik saldo normalnya. BOP sesungguhnya normalnya ada di sini, di debit. Berarti tinggal dipindahkan kredit, BOP dibebankan saldo normalnya di kredit, pindah ke debit, jadinya di closing. Nominalnya berapa yang dibebankan? 8.850.000, karena inilah yang ditutup. Ya. Nah, sehingga pada saat menutup, maka BOP dibebankan di sini di debit 8.850.000. Di sini saldonya 0, sudah tertutup. BOP sesungguhnya di sini ada di kredit, kita masukkan 8 juta, kita closing 8.850.000 ya. Di sini akan ada sisa atau selisihnya yaitu 150.000. Sehingga nanti saldonya 0 juga. Oke? Nah, itu menutup. Nah, ada 2 cara untuk menutup selain menggunakan jurnal pembalik ini. Yang kedua adalah menggunakan harga pokok penjualan. Nah, rumusnya adalah harga pokok penjualan pada BOP sesungguhnya. Kenapa muncul kenapa muncul harga pokok penjualan? Karena selisihnya ini dianggap atau dimasukkan ke dalam HPP, harga pokok penjualan. Nominalnya bukan 8.850, tapi selisihnya yaitu 150.000. Paham ya? Nah, kalau nilai atau selisih dari BOP sesungguhnya dan dibebankannya tidak signifikan, berarti bisa menggunakan yang cara nomor 2. Tapi kalau nilainya signifikan, besar gitu ya, kalau ini kan cuma 150.000, kecil ya. Kalau nilainya besar, berarti gunakan cara yang nomor 1. Nah, ya, kalau yang tidak signifikan, boleh menggunakan nomor 1, boleh yang nomor 2. Tapi kalau yang nominalnya besar, signifikan, menggunakan cara nomor 1.
Ya. Signifikan artinya nilainya besar. Nah, tergantung kondisi perusahaan. Perusahaan A mengatakan bahwa signifikan itu 10 juta. Tapi kalau perusahaan yang lain mungkin 1 juta sudah dibilang signifikan atau besar ya. Jadi tidak ada rumus mutlak berapa sih signifikan itu. Sama seperti penentuan saldo kas kecil. Saldo kas kecil PT Unilever akan berbeda dengan perusahaan yang baru berdiri misalnya. Kalau Unilever kas kecilnya 10 juta. Tapi kalau perusahaan yang lain 1 juta sudah cukup. Bahkan ada yang 300.000. Ya, jadi tidak ada rumus pasti, tidak ada angka pasti berapa itu saldo kas kecil. Ya, jadi tergantung kondisi perusahaannya. Nah, kemudian ini untuk yang under applied. Kalau ternyata kasusnya over applied, berarti ini tinggal dibalik ya. BOP sesungguhnya di debit pada harga pokok penjualan di kredit. Oke. Nah, sekarang kalau jurnal selisih. Nah, karena kita selisihnya under, berarti jurnalnya seperti apa? Coba Muhammad Abian. Untuk mencatat jurnal selisih. Yang kemarin sudah ada ya selisih lebih sama selisih kurang. Kalau selisih kurang berarti jurnalnya seperti apa? Muhammad Abian. Jurnalnya selisih kurang BOP di debit, terus BOP yang sesungguhnya di kredit. Oke. Ya, jumlahnya adalah selisihnya 150.000. Ini untuk yang under, ingat. Kalau yang over applied dibalik. BOP sesungguhnya di debit, selisih BOP-nya di kredit. Oke, bisa dipahami ya untuk BOP. Kemudian kita selesaikan satu lagi, ada jurnal yang belum kita masukkan, yaitu jurnal persediaan produk jadi. Nah, ceritanya sudah diproses barang-barang tersebut sampai masuk ke dalam produk jadi, berarti jurnalnya adalah persediaan produk jadi di debit, karena persediaan adalah bagian dari aktiva. Apa yang dikredit? Yaitu para BDP tadi. BDP ada 3 tadi ya, artinya prosesnya sudah selesai. BDP bahan baku, BDP tenaga kerja, dan BDP BOP. Nah, mengkredit, dihapus jadinya. Berapa persediaan produk jadi? Nah, ini asumsinya persediaan untuk pesanan 101. Pesanan sudah selesai. Kita tinggal lihat di kartu persediaan. Ya, yang ini. 13,5, 900 sama 13,5. Jadi kita tinggal masukkan 1.350.000, 900.000, dan 1.350.000. Total debitnya adalah 3.600.000. Oke. Nah, ini asumsinya kalau perusahaan sudah selesai membuat pesanan. Tapi kalau belum selesai, itu asumsi kedua, perusahaan belum selesai membuat produknya. Berarti akan muncul persediaan produk dalam proses. Ya, masing-masing sama kreditnya, BDP bahan baku, tenaga kerja langsung, BTKL nih, sama BDP BOP. Nilainya sama. Yang berbeda hanya jurnal umumnya. Oke. Nah. Yang ini sudah dicatat untuk selisih BOP? Sudah, Bu. Sudah ya.
Berarti yang ini sekarang silakan dicatat untuk persediaan produk jadi. Kita masih ada 2 jurnal lagi. Jurnal transaksi dan juga perhitungan laba. Silakan dicatat. Sudah? Sudah selesai? Putri, mana Putri? Ini kok makin banyak yang off cam nih. Coba on cam lagi semuanya. Oke, sudah selesai mencatatnya? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke jurnal berikutnya, yaitu jurnal transaksi. Disebut transaksi artinya pesanan tersebut sudah diterima oleh pemesan, ya. Kita menggunakan metode perpetual, ya, metode job posting atau pesanan menggunakan metode perpetual. Apa sih metode perpetual? Metode yang mencatat atau memperhitungkan persediaan. Berarti akan muncul 2 jurnal nanti. Yang pertama adalah jurnal transaksinya, yang kedua adalah jurnal HPP. Yang pertama, kalau barang sudah diterima, berarti terjadi ada uang masuk ke perusahaan kan. Kalau uang masuk, berarti akan muncul yang namanya kas. Kalau jualnya tunai, dibayar langsung oleh customer. Tapi kalau dia nyicil, ngutang, berarti akan muncul piutang. Jadi sesuaikan dengan case-nya. Kalau di sini tadi case-nya nggak dikasih tahu ya, berarti bisa kas, bisa piutang. Kreditnya adalah penjualan. Nominalnya berapa? Coba kita lihat di kartu harga pokok pesanan. Jumlahnya 1.500 unit, harga jualnya 3.000. Berarti berapa total transaksinya? Zenobia. Berapa jumlah transaksinya, Zenobia? Iya, Bu. Berapa? Hitung. Zenobia? Iya, Bu. Tadi yang mana ya, Bu? Ini yang di share screen. Lihat. Berapa penjualan untuk transaksi 101? Rp4.500.
4.500. Nolnya dimasukin. 4.500.000, Bu. Oke. Transaksi ini senilai 4.500.000. Kemudian jurnal HPP-nya langsung menghabiskan persediaannya atau persediaannya berkurang, yaitu HPP. HPP di sini adalah harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi. Berapa nominalnya? Nominalnya lihat di kartu harga pokok lagi, yaitu sejumlah biaya produksi 3.600.000. Sudah ketemu, selesai untuk jurnalnya. Ya, barang sudah diterima oleh pemesan, perusahaan sudah mendapatkan uang, sudah habis. Ya, terputus sudah pesanan 101 sesuai dengan karakteristik pesanan yang kemarin, bahwa karakteristik perusahaan yang berbasis pesanan adalah produksinya dilakukan secara terputus-putus. Oke, ada pertanyaan? Nah, sekarang kita akan menghitung berapa sih labanya, tuh ya. Labanya berapa? Kita hitung berdasarkan kartu harga pokok. Nih. Kita bisa lihat di sini ada dua cara. Yang pertama kita lihat tadi total penjualan yaitu 4.500.000 dikurangi HPP-nya 3.600.000. Dapat berapa selisihnya? Itu 900, Bu. 900.000. Atau kalian bisa mencari berapa sih selisih antara harga jual dengan HPP per unit. 3.000 dikurangi 2.400. Dapat berapa? 600 ya. 600. Nah, 600 rupiah per unit dikalikan jumlah unitnya. Ada 1.500 undangan. 600 kali 1.500 dapat 900.000. Ya, sama kan? Nah, sudah beres kasusnya. Sudah dicatat? Lagi dicatat. Oke. Karena nanti UTS, kita 3 minggu lagi UTS ya, nggak berasa nih. UTS, kok 3 minggu sih? Kita minggu ke-10 ya, baru UTS-nya. UTS-nya pasti saya keluarkan esai seperti ini. Hanya bisa angkanya dirubah atau menambah variasi soal sedikit. Kalau kalian sudah paham teorinya, mau dirubah variasi soalnya seperti apa, pasti akan dapat mengerjakan. Sudah? Sudah, Bu. Ibu, mohon Ya. maaf Ibu, itu 360.000 atau 3.600.000? Oh, 3.600.000 nih, sesuai dengan ini. HPP total 3.600.000. Ya, jadi laba yang diperoleh perusahaan untuk pesanan 101 adalah segini. Itulah baru laba yang pesanan 101. Nah. Sudah? Oke, kalau sudah, nah,
Sudah 3:30 lewat, masih ada waktu sih, cuman saya kasih kalian oleh-oleh saja. Kita selesai sekarang, tapi ada oleh-oleh, daripada kita tidak ada oleh-oleh, tapi selesainya 5:30. 4:30, 4:30 ya. Kita beres 4:30. Jadi kita mau dilanjutin atau mau jadi PR? Lanjutin, Bu. Lanjutin aja Bu, nggak apa-apa. Tapi tetap ada oleh-oleh ya, cuman nggak sebanyak yang ini. Mau dilanjutin? Bisa nego, Bu. Ya Bu, Bisa nego nego. Bu. Ya udah, berarti PR-nya nggak usah terlalu banyak deh. Kita akhiri sekarang, tapi sedikit soalnya ya. Kan enak kan tengah-tengah? Tadinya PR-nya banyak. Kalian cukup melanjutkan atau membuat kartu harga pokok pesanan yang kodenya 102 saja. Yang 102 kan belum dibuat, lengkap dengan labanya dan jurnal transaksinya. Ya, itu aja. Ya, jadi kalian buat ini sama yang ini. Ini kan transaksi untuk 101. 102-nya belum. Ya. Sampai barang diterima oleh pemesan. Oke. Minggu depan kita di kelas kita akan membahas kelanjutannya. Ibu tadi tugasnya apa, Bu? Membuat kartu harga pokok untuk pesanan nomor 102. Yang tadi kita buat kan 101. Karena tadi PT Eliona ada 2 pesanan, berarti harus ada 2 kartu harga pokok. Nah, 101 udah kita kerjakan rame-rame ya. Sekarang kalian kerjakan yang 102. Coba kerjakannya sendiri-sendiri. Jangan nanya-nanya dulu ke temennya, apa usaha sendiri dulu. Kalau mentok baru bisa diskusi dengan teman-temannya. Apalagi kalau nyalin, jangan ya. Jangan dibiasain nyalin. Sebetulnya kalau nyalin, nyontek boleh, cuman kalian harus tahu angka-angkanya dari mana. Tetap harus paham. Jangan sekedar nyalin, pas ditanya nggak paham. Nah, itu kan tersesat jadinya. Jadi bingung. Pada saat UTS, ujian, pasti nggak bisa jawab. Karena nanti UTS-nya kita sudah offline dengan 3-4 pengawas. Jadi tidak bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Oke. Ibu, ini deadline-nya pas luring minggu depan, Bu. Ya, nanti dibawa pas ketemu di kelas ya. Baik, Bu. Tulis tangan di kertas folio bergaris. Oke, ada pertanyaan? Sudah dicatat semua kan tadi ya? Kalau tidak ada pertanyaan, kita absen by foto dulu. 1, 2, 3. Lembar kedua, 1, 2, 3. Oke. Baik, sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama.